kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Tri Dharma Resmalasari dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Hari ini kita akan bahas topik investigasi ilmiah. Nah, dalam video ini topik pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya melakukan investigasi ilmiah. Kemudian ada metode penemuan ilmiah. Yang ketiga ada topik-topik dalam penelitian akuntansi dan bagaimana menentukan pernyataan masalah. Nah, sebelum masuk ke topik investigasi ilmiah, kita harus tahu dulu definisi metodologi penelitian. Nah, untuk definisi metodologi penelitian yang pertama didefinisikan oleh Karlinger tahun 1986 berisi penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis terhadap proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena. Nah, atau kita juga bisa katakan bahwa penelitian ini merupakan proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah mempelajari dan menganalisis faktor-faktor situasional secara menyeluruh. Ada lagi definisi penelitian khusus untuk bisnis. Hal ini dinyatakan oleh Cooper dan Schneider tahun 2006, yaitu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk keputusan manajerial. Dan penelitian bisnis bertujuan untuk menyelidiki masalah tertentu yang ditemui di lingkungan kerja yang membutuhkan solusi. Kenapa kita harus melakukan penelitian ilmiah? Karena dalam penelitian ilmiah itu difokuskan pada pemecahan masalah melalui metode atau langkah-langkah yang logis, terorganisasi, ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan yang valid dari hasil tersebut. Jadi penelitian ilmiah ini tidak berdasarkan pada firasat, pengalaman, dan intuisi. Ya, meskipun hal itu mungkin mempunyai bagian dari pengambilan keputusan akhir. Nah, untuk melakukan penelitian ilmiah ada dua metode caranya. Yang pertama ada penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif. Kita bahas satu-satu. Untuk penelitian kualitatif atau sering disebut hypothesis generating research. Nah, dalam penelitian kualitatif ini disebut sebagai hypothesis generating itu karena pada akhir penelitiannya menghasilkan satu atau beberapa proposisi dan hipotesis generating hipotesis sebagai temuan puncak dari seluruh penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka dan hasil penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan karya ilmiah ikutan berikutnya, baik menjadi bahan rujukan maupun pengujian empiris terhadap teori, konsep, temuan, penelitian orang lain. Nah, kemudian ada penelitian yang kedua, yaitu penelitian kuantitatif, atau kita sebutnya sebagai hypothesis testing research. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian ini dilakukan dengan membangun hipotesis dan mengujinya secara empiris. Ya, jadi untuk penelitian kuantitatif itu dibedakan atas tiga. Ada yang disebut sebagai penelitian pengujian hipotesis baru. Jadi ini penelitian menggunakan berbagai penelitian yang ada serta teori-teori referensial yang mapan untuk membangun hipotesis peneliti. Berdasarkan hipotesis ini, peneliti melakukan uji hipotesis secara empiris terhadap hipotesis yang dikembangkan. Hipotesis yang dibangun oleh peneliti bisa benar-benar hipotesis baru yang benar-benar memberi kontribusi baru pada konsep teori atau hipotesis penelitian lainnya yang dikembangkan atau diformulasi ulang dengan cara pandang, pendekatan, atau dimensi hipotesis yang baru.
kemudian ada jenis penelitian kuantitatif yang kedua yaitu penelitian replikasi. Kenapa disebut sebagai replikasi? Karena dalam penelitian ini seorang peneliti melakukan replikasi terhadap penelitian orang lain. Maksudnya seorang peneliti itu melakukan penelitian ulang ya. Jadi dari penelitian sebelumnya itu kita bisa lakukan penelitian ulang. Cuma bedanya bisa diambil dari objek penelitian. Kalau di penelitian terdahulu itu penelitinya di Jepang, kalau penelitian yang akan kita replikasi itu objeknya ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk penelitian yang berikutnya dari jenis penelitian kuantitatif itu disebut sebagai penelitian replikasi eksistensi. Nah, pada penelitian ini seorang peneliti mengekstensi hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan oleh peneliti yang lain untuk menghasilkan sebuah model baru yang lebih lengkap atau lebih menyeluruh atau lebih fokus. Dalam penelitian ini, seorang peneliti dapat mengubah hipotesis yang telah dikembangkan peneliti lain atau bisa juga mengurangi ya variabelnya atau hipotesisnya. Dengan demikian, seorang peneliti menghasilkan sebuah model baru atau pendekatan baru yang bersifat ekstensi terhadap model yang sudah ada. Nah, berikutnya kenapa sih kita harus melakukan penelitian ilmiah atau khususnya melakukan research bisnis? Itu karena dalam lingkungan bisnis kita sebagai para manajer dalam organisasi bisnis terus melibatkan diri dalam mempelajari menganalisis berbagai isu dan karenanya terlibat dalam beberapa bentuk aktivitas riset. Nah, hubungan ini adalah berkaitan dengan pada saat pengambilan keputusan di dalam tempat kerja. Nah, inti dari riset itu untuk mengetahui cara membuat keputusan yang tepat dengan memahami berbagai langkah dalam menemukan solusi untuk berbagai isu yang bermasalah. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan melalui riset atau tahapan-tahapan yang dilalui sehingga dapat diambil suatu keputusan yang efektif. Nah, kemudian dalam penelitian bisnis, khususnya dalam penelitian akuntansi, itu banyak sekali topik-topik penelitian yang dapat dilakukan. Ambil contoh ada sistem pengendalian anggaran, kemudian metode penghitungan biaya persediaan, kita bisa membuat topik terkait dengan depresiasi atau penyusutan, kemudian juga ada metode perpajakan, ya kasus pajak, ada lagi manajemen laba, kemudian yang berikutnya ada kualitas audit, kemudian ada topik tentang tata kelola perusahaan dan CSR, kemudian ada kinerja keuangan, dan berikutnya juga bisa kita bahas terkait topik akuntansi berbasis pasar. Nah, dalam topik ini menggunakan studi kasus laporan kinerja keuangan ya di perusahaan yang listing di BI. Oke. Yang berikutnya kita untuk melakukan penelitian bisnis khususnya ya. Tadi di awal sudah dinyatakan bahwa penelitian itu merupakan cara proses untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan pernyataan masalah. Nah, tahapan menentukan pernyataan masalah ini karena kita di akhir akan membuat solusi terhadap masalah. Ada dua cara untuk menentukan pernyataan masalah. Yang pertama, mencari dan menemukan sumber masalah. Kemudian yang kedua, menggali dan merumuskan masalah penelitian. Langkah berikutnya baru kita bisa membuat pernyataan penelitian. Nah, untuk tahapan yang pertama kita harus tahu dulu ruang lingkup permasalahan. Nah, suatu permasalahan itu bukan berarti kesalahan yang serius dengan keadaan sekarang yang harus diperbaiki. Tapi suatu permasalahan juga mengindikasikan kepentingan dalam isu yang akan diangkat, kemudian akan kita berikan solusinya nanti. Sehingga sudah layak dapat disebut sebagai penelitian bisnis. Nah, kemudian
Masalah di sini maksudnya adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi antara sesuatu yang diharapkan dengan yang menjadi kenyataan. Oleh sebab itu dalam suatu penelitian yang dimaksud masalah adalah sebuah pernyataan mengenai suatu penyimpangan, pernyataan mengenai sesuatu yang salah, pernyataan mengenai sesuatu yang ada di luar harapan kita. Sehingga menemukannya adalah menjadi titik pijak seorang peneliti. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus dapat menemukan masalah sebelum memulai penelitian. Nah, rumusan masalah ini berangkat dari latar belakang yang menunjukkan adanya masalah. Kemudian kita nantinya akan berikan solusinya di akhir. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menemukan masalah. Itu ada 3 ya. Bisa dari fenomena bisnis atau data lapangan. Kemudian itu dari gap penelitian. Berikutnya ada gap dari teori. Next, kita bahas yang pertama, itu fenomena gap dari bisnis dan manajemen. Nah, untuk fenomena dilihat dari gap manajemen, ini kita lihat dulu pengamatan di lingkungan bisnis kita, fenomena. Jika dalam bisnis itu ada penyimpangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada masalah. Oleh sebab itu sebelumnya kita harus mengamati datanya dulu, kemudian itu data itu digunakan sebagai representasi fenomena bisnis. Misal ada data kinerja penjualan yang menurun, kemudian ada data hasil produksi yang kurang baik begitu ya, biayanya tinggi, kemudian ada data organisasi dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadi fenomena di lapangan atau masalah yang ada di lapangan. Kemudian kita masuk ke research gap. Research gap adalah gap dari penelitian sebelumnya, ya. Sumber research gap diperoleh dengan membaca hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Research gap ini adalah celah atau senjang yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya. Maka untuk dapat menemukan research gap, kita sebagai peneliti itu harus banyak membaca, menelaah ya literatur yang ada. Baik literaturnya berupa buku, kemudian ada laporan penelitian, artikel dari proceeding, kemudian ada scientific reading, ada lagi bisa kita baca dari tesis, disertasi maupun artikel yang masuk ke dalam jurnal. Oke, yang kemudian yang berikutnya ada dari teori gap. Teori gap ini berarti celah dari teori, yaitu adanya kesenjangan yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan teori untuk menjelaskan suatu fenomena. Sehingga teori itu dipertanyakan, benar nggak teorinya seperti ini gitu ya. Kemudian proses menemukan teori gap bukan perkara yang mudah, apalagi kita yang awam atau pemula dalam bidang penelitian. Sebab cakupannya lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan dengan research gap. Nah, penemuan teori gap dapat dilakukan dengan kegiatan telaah pustaka dan hasil-hasil penelitian. Oke, nah bagaimana kita tahu bahwa informasi itu penting gitu ya, dapat menjadi fenomena. Nah, jadi caranya adalah kita harus melihat atau memperkecil area permasalahan dan membatasi pernyataan masalah secara spesifik. Hal ini tergantung pada tipe masalah yang ditujukan. Nah, kita bisa lihat ambil fenomena itu yang pertama dari informasi latar belakang organisasi dan lingkungannya. Ya, ini merupakan faktor kontekstual. Kemudian juga kita bisa lihat dari literatur atau pengetahuan yang tersedia atau apa yang sudah diketahui tertulis yang berhubungan dengan proyek penelitian, bisa dari media online dan lain sebagainya. Nah, untuk latar belakang organisasi itu kita bisa lihat asal sejarah perusahaan, ukuran perusahaan,
lokasi, kemudian ada sumber daya gitu ya, posisi keuangan, kinerja keuangan. Yang berikutnya ada informasi mengenai filosofi manajemen. Nah, kemudian untuk berikutnya ada literatur yang membantu dalam hal menyusun penelitian yang sudah selesai, kemudian mengembangkan pernyataan masalah. Jadi kalau kita sudah dapat datanya, kita masuk ke poin yang nomor 2, yaitu next mengembangkan pernyataan masalah dengan ketepatan dan kejelasan. Nah, untuk mendefinisikan pernyataan masalah, itu urutan yang kedua dari kita merumuskan fenomena ya. Mendefinisikan pernyataan masalah itu kita lakukan berdasarkan dari masalah yang luas. Kemudian pernyataan masalah ini harus tidak ambigu, harus spesifik dan terfokus. Kemudian masalah yang ditujukan dari perspektif akademik yang spesifik. Ambil contoh, apa yang membuat pernyataan masalah yang baik? Nah, pernyataan masalah atau rumusan masalah yang baik ya mencakup pernyataan, sasaran penelitian dan masalah pernyataan penelitian. Jadi intinya adalah pernyataan sasaran penelitian ya yang akan kita carikan solusinya. Ambil contoh, untuk menemukan apa motivasi konsumen untuk membeli produk secara online. Kemudian untuk mempelajari efek dari gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang berikutnya ada contoh lagi untuk menginvestasi hubungan antara struktur modal dan profitabilitas perusahaan. Ada lagi untuk menentukan harga optimal sebuah produk, untuk menginvestigasi pengaruh lingkungan belanja dalam toko dan mendorong pembelian. Kemudian bagaimana memahami penyebab ketidakhadiran karyawan. Nah, dari fenomena tadi itu kita buat rumusan pernyataan penelitian. Ambil contoh tadi ya, bagaimana kemasan baru mempengaruhi penjualan produk, kemudian bagaimana hasil pesan iklan yang baru dapat meningkatkan ketertarikan konsumen, dan bagaimana harga dan kualitas dinilai dalam evaluasi konsumen terhadap produk. Nah, kalau kita sudah membuat pernyataan rumusan masalah, langkah berikutnya adalah baru kita bisa melakukan tahapan yang lain dari penelitian ilmiah ya, yaitu kita review teori dan literatur yang terkait dengan topik. Nah, untuk isu-isu etika dalam langkah pendahuluan investigasi, kita juga harus perlu perhatikan karena informasi yang dikumpulkan oleh peneliti itu ya untuk mendefinisikan pernyataan masalah secara spesifik, setelah diobservasi maka kita akan dapat menilai kapabilitas penelitiannya. Jika peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ya penting untuk menginformasikan semua karyawan atau objek atau responden yang akan diwawancarai untuk pengumpulan data pendahuluan. Pengumpulan data pendahuluan ini bisa kita lakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, kemudian ketika responden atau karyawan ini bersedia memberikan datanya, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian kita, responden ini memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman fisik atau psikologi. Karena mereka perlu untuk menjaga privasi dan kerahasiaannya. Baik, demikian video hari ini. Semoga bisa membantu kita semua di sini dalam memahami seperti apa penelitian, khususnya penelitian bisnis. Kemudian bagaimana kita bisa membuat rumusan masalah dan pernyataan masalah. Untuk selanjutnya kita akan lakukan tahapan berikutnya dari metodologi penelitian bisnis. Sampai berjumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.